Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya dengan pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada 3 poin yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama itu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Namun pada saat ini yang akan saya jelaskan mengenai poin yang pertama. Kita lihat dulu mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga di dalam pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang keempat, pasal 28 ayat 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur perlindungan hukum. Ada 4 di sini yang menjadi unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh perlindungan hukum. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Di negara kita, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macamnya, terdapat beberapa yang cukup populer. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lalu bagaimana hakikat penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, konsumen akan terlindungi apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegakkan. Contoh yang lain, seorang pencipta suatu produk akan terlindungi secara hukum apabila Undang-Undang Paten ditegakkan. Lalu apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan yang pertama namanya itu supremasi hukum.
yang bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, terwujudnya tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan setiap masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum. Keberhasilan proses penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi juga tergantung pada hal-hal. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunannya harus menurut ketentuan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Yang kedua, penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dan mengutamakan keadilan. Yang ketiga, masyarakat. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum dengan penuh kesadaran. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Dan faktor yang kelima itu kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Demikianlah penjelasan mengenai materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya dan tentunya dengan pembahasan yang baru. Terima kasih dan sampai jumpa.